Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 19210099 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pendamping yaitu Bapak Yanuar Sasonade dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendana Badra. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu business plan, contohnya dan lain sebagainya. Mari kita simak. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai business plan tersendiri. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, suatu business plan juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, pembuatan dokumen ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Dari adanya penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bersama bahwa business plan adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Sederhana, dokumen ini bisa menjadi kompas atau petunjuk arah bagaimana perusahaan bisa berkembang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis business plan. Ada beberapa jenis-jenis, diantaranya yaitu yang pertama, startup business plan, yang kedua ada strategi business plan, yang ketiga ada operational business plan, yang keempat ada development business plan, yang kelima ada grow business plan. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara membuat business plan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada lakukan lebih banyak riset sebelum membuat business plan. Yang kedua, cobalah untuk membuat company profile. Yang ketiga, tentukan tujuan bisnis Anda. Yang keempat, siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Yang kelima, jelaskan dengan rinci barang atau jasa yang Anda miliki. Yang keenam, buatlah marketing plan. Yang ketujuh atau yang terakhir, kita sesuaikan pada target pembacanya. Selanjutnya ada contoh-contoh dari business plan. Yang pertama ada cemilan unik. Cemilan unik biasa kayak snack ringan dan lain sebagainya. Yang kedua ada catering sehat atau makanan-makanan sehat. Yang ketiga ada sayuran dan bahan makanan siap masak. Jadi kita bisa menyiapkan kayak bahan langsung saji, siap saji. Terus yang keempat ada usaha roti dan kue. Dan kelima atau yang terakhir ada jual barang antik. Di sini saya akan mengambil salah satu saja, yaitu ada usaha roti dan kue. Dengan dilatar belakangi dengan usaha yang ada sekarang ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam. Usaha yang berkembang meraih keuntungan adalah tujuan pencapaian bagi setiap pengusaha. Namun bagi saya, keuntungan terjadi bila mendapat keuntungan finansial. Terlebih dari itu, saya dapat menemukan jati diri kompetisi dari warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tempat saya tinggal. Kebanyakan orang atau sekelompok organisasi yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien, contohnya dalam hal penyimpanan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuat sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga. Maka kebanyakan dari mereka lebih memilih hal-hal instan. Adanya persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah saya untuk mencoba meringankan peluang dan kebutuhan. Fondasi dalam bisnis adalah bagian yang tak terpisah. Maka saya melihat adanya kebutuhan yang akan saya gali potensi dengan sesuatu yang menguntungkan. Bermula ketika melihat home industri kue dan roti dikelola beberapa ibu-ibu rumah tangga di daerah tempat saya tinggal. Mereka mampu memproduksi berbagai aneka kue dan roti dengan banyak, namun kelemahan mereka belum memiliki koneksi bisnis yang luas, sehingga setiap kali melakukan produksi hanya terjual oleh warga-warga sekitar, bahkan ketika tersisa lalu dibuang begitu saja. Berbeda halnya ketika saya melihat kondisi di kampus saya yang memiliki banyak organisasi, tentunya memiliki banyak kepentingan, program kerja, dan harus dilaksanakan. Dengan melibatkan banyak orang, tak jarang bila event organisasi tersebut terbilang dadakan dan pasti konsumsi tidak diproduksi sendiri, melainkan di pembelian instan. Berdasarkan fenomena di atas, saya berinisiatif mencoba mengkaitkan dua unsur itu
Dua unsur ini memberikan pemenuhan kebutuhan untuk home industry, para ibu lokal, dan pemberi keuntungan si peluang demi terlaksananya segi konsumsi. Dari latar belakang tersebut, saya memiliki visi dan misi. Di antaranya yaitu, visi saya mengunggulkan usaha kuliner pemberdayaan kompetensi warga lokal dalam keberanian dalam dunia berwirausaha aktif. Yang kedua ada visi saya. Visi saya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memperkenalkan aneka produk kue dan roti pada masyarakat untuk melakukan ajang membuka usaha baru. Yang kedua, menjamin prioritas mutu, kualitas, dan harga. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan yang diharapkan mampu memahami perilaku konsumen. Selanjutnya ada tujuan usaha. Dengan bekerja sama dengan para ibu sebagai warga lokal, saya ingin memberdayakan dan memajukan perempuan bisa berbisnis hingga sukses. Dengan melihat peluang dan kebutuhan yang ada di masyarakat, diharapkan usaha home industry ini mampu menghasilkan banyak konsumen yang selalu terikat dengan usaha ini. Konsumen bisa kembali lagi terus-menerus sebagai wujud tujuan keberhasilan usaha yang baru saya kembangkan ini. Gambaran usahanya itu, saya ingin menjelaskan sedikit gambaran usaha dari latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan. Saya beri nama Kanbi, merupakan bisnis kue dan roti yang diproduksi dengan pemberdayaan ibu-ibu lokal tempat saya tinggal di Jalan Cirebon, Jatinegara gitu. Kelebihan usaha cumi ini terkelompok makanan home industry, siap jadi dan tidak memakan bahan pengawet dan pembuatan lainnya. Aspek pemasaran yaitu segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmen pasar adalah sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Kami mengkelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi pendemokrasian dan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan demografi, yang kedua ada segmentasi berdasarkan ekonomi, yang kedua ada target pasar atau target sasaran adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Yang ketiga itu ada posting. Posting adalah cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, posting dipakai untuk mengisi secara memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Inovasi yang saya lakukan pada usaha ini ialah memperhatikan kebutuhan konsumen dari segala aspek, misalnya satu kotak konsumsi snack yang dalam suatu kegiatan dengan rasa manis, asin, ringan, dan pedas, contohnya kue, risol, mayones, pastel, lontong, kuah singkong, pelangi, dan lain sebagainya. Perkiraan permintaan terhadap produk. Jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produksi produk dan tingkat penawaran produksinya sendiri. Karena usaha kuliner ini belum merealisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti, hanya masih bisa diperkirakan saja. Proyeksi permintaan perkiraan permintaan perhatian per box, perkiraan permintaan per bulan atau per 27 hari per box, perkiraan permintaan per tahun per box baik 2.225, sedangkan 1.500 dan buruknya 75. Perkiraan penawaran terhadap produk. Penawaran adalah kesediaan penjual tergantung pemesanan untuk menjual berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran dari produk pesaing sejenis, nama perusahaan pesaing, kapasitas produk atau tahun per tahun per box, Jesse, berbox Jesse, Breed 15.000, box totalnya itu 45.000, rata-rata 22.500 per box. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai kebutuhan ekonomi. Segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.